Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji serta syukur tak bosan-bosannya sama-sama kita naikkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua keluarga besar Batu Putih dimanapun berada, baik yang ada hadir di sini ataupun yang belum hadir di sini, sama-sama kita doakan semoga kita semua mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita, semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadi tanggung jawab kita, baik dalam kepentingan umum ataupun hal-hal pribadi, semoga dengan perjuangan-perjuangan yang mulia, perjuangan-perjuangan yang baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keringanan kepada kita semua untuk bisa dapat menyelesaikannya. Amin. Kemudian tak lupa juga kita sampaikan selawat serta salam kita hadiahkan kepada baginda alam, junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat darinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah remaja Masjid Batu Putih Cabang Batam yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa perbedaan pendapat selalu ada dimanapun, dalam bermasyarakat, dalam berorganisasi, apapun itu. Tetapi mestinya dan pantasnya kita ambil nilai-nilai, poin-poin yang penting yang sifatnya bisa menjaga keutuhan kelompok ini dan bisa menjadi contoh bagi orang lain. Inilah yang memang harus kita kejar dan kita target. Oleh karena itu, saya berharap kepada semua pengurus, paling pertama saya sampaikan adalah administrasi itu harus dibetulkan, sekalipun memang selama ini betul. Tetapi tingkatkan kebetulan daripada administrasi. Karena seseorang itu bisa disalahkan, dikatakan bersalah atau benar, tergantung administrasi daripada pengurus. Apabila administrasi pengurus itu umpamanya tidak jelas, maka bisa saja berakibat pada individu tersebut, bisa berakibat pada kelompok tersebut. Oleh karena itu, administrasi yang selama ini dijaga oleh pengurus-pengurus itu sudah benar, untuk lebih ditingkatkan lagi sehingga mencapai kebenaran yang hakiki yang lebih pantas. Itu pertama. Sebab semua anggota itu mereka akan masukin uang, keluar uang apa segala macam itu. Tidak semuanya itu dipampangkan kepada semuanya untuk disaksikannya semua. Tetapi kadang dikasihkan umpamanya, ini bang, ini pak, umpamanya begitu. Nah, di situ catatan-catatan itu menjadi penting bagi kita, karena catatan itu karena manusia itu sifat hilaf, alfa, sehingga catatan itu menjadi salah satu dasar pegangan kita untuk bisa membuktikan benar atau salahnya seseorang. Itu satu. Kemudian yang kedua, soal masalah utang-utang yang kita bicarakan ini Bapak Ibu sekalian, saya selama ini semenjak utang-utang dibicarakan itu, saya bukan karena termasuk orang yang berutang di dalam urusan ini kemudian saya membela diri, bukan. Tetapi ada satu hal penting yang perlu kita pikirkan di sini adalah soal masalah utang-utang ini tidak akan pernah sampai selesai, saudara semua. Tak pernah selesai. Kenapa? Sebab yang ada ini sudah tertulis, ini beberapa orang yang sudah pernah di-share itu setelah selesai, muncul pula mungkin ada keluarga satu yang mungkin bermasalah apa segala macam, kemudian dia akan berutang lagi, berutang juga lagi umpamanya.
maka tetap aja bergantung pada utang. Sehingga saya pikirkan, saya harapkan bahwa utang itu akan lebih bagus itu untuk sekarang ke sana itu kita akan menagih per orang tiap-tiap bulannya. Kita umpamanya baik sudah disampaikan seperti ini kan, kita juga sadar dan ingat sebetulnya. Tetapi perlu kita ingat bahwa tantangan ini pun juga selalu ada di setiap kegiatan apapun, dan tidak akan pernah kita bebas dari ini. Maka dengan berutangnya bapak-bapak sekalian yang kita semua yang ada di dalam kelompok kita sendiri pun juga perlu kita ingat bahwa di dalam utang tersebut itu pun juga salah satunya kita juga sudah memberikan bantuan besar kepada orang-orang yang berutang di sini, dalam artian kita membantunya. Karena dia tidak datang kepada kita secara pribadi untuk minta tolong, tetapi lewat kumpulan ini dia akan mendapatkan satu pertolongan atas kebersamaan kita di sini. Maka di situ pun sudah terdapat di sana itu ibaratnya satu pulau yang kita tuju, tapi terlampau dua, artinya bahwa masjid yang kita masukkan, tapi perbantuan kepada manusia yang lain sudah dapat kita buat di situ. Oleh karena itu, saya harapkan supaya untuk masalah utang piutang itu memang kita jadikan topik utama, sehingga kita akan bisa pelan-pelan untuk menyelesaikannya. Namun sampai pada saat sekarang ini saya lebih ingat bahwa ternyata kumpulan kita ini tidak ada lagi pikiran yang lain lagi yang bisa kita keluarkan yang kira-kira sifatnya untuk mencapai kemaslahatan orang lain. Apa yang kita mau pikirkan tak pernah kita pikirkan lagi kecuali utang. Berarti fokus di utang itu aja sekarang. Jadi seolah-olah menjadi topik berita utama itu di dalam kegiatan ini adalah utang. Kan begitu. Padahal urusan yang lain, pada bicara-bicara yang lain masih jaga banyak yang perlu kita bicarakan. Di antaranya bagaimana caranya sehingga bisa peningkatan uang ini, bisa umpamanya uang agama itu umpamanya dengan kumpul setiap bulan itu minta bisa cara bagaimana sehingga bisa kita adakan kegiatan yang lain sifatnya bisa akan mendatangkan uang segala macam. Ini juga bisa termasuk yang kita bisa dapat jadikan untuk berpikir. Sehingga jangan kita menonton ke utang-utang itu saja, karena utang itu sudah menjadi satu bahan baku yang memang yang dapat kita pikirkan. Tetapi ada hal-hal penting lain juga perlu kita pikirkan. Oleh karena itu saya harapkan semuanya itu baik, tapi artinya jangan setiap kali kita rapat itu hanya utang saja kita jadikan salah satu persoalan utama, sementara pemikiran-pemikiran yang lain yang harusnya kita bisa orbitkan di dalam pertemuan ini sehingga bisa menjadi salah satu masukan-masukan ide-ide yang baru yang untuk bisa kita tingkatkan untuk mengarah kepada hal-hal yang sifatnya sosial positif itu jangan sampai terhalang oleh pemikiran kita di sini. Itu yang saya harap. Bukan lillahi ta'ala, bukan karena saya berutang di sini lalu saya sampaikan bahasa ini, bukan. Ini lillahi ta'ala, ini ada keinginan saya untuk kita berpikir ke hal-hal yang lebih sifatnya lebih memajukan kita lagi. Siapa tahu ada, tapi saya yakin ada. Kemudian saya yang tadi Pak Yudi sampaikan masalah Pak Yudi ini atas kesepakatan daripada semua pengurus, kemudian untuk di-sharekan ke grup-grup itu, saya pernah sampaikan juga di grup bahwa kalau dapat itu kita bisa share ke personil yang berutang. Itu saya minta. Kenapa? Sebab kalau umpamanya Pak ini sempat kita sampaikan masalah mungkin ada yang ditakutkan, tak ada yang kita takutkan di sini kalau menurut saya. Cuman yang saya khawatirkan itu fitnah, yang kita takutkan itu fitnah. Bapak-bapak sekalian demi Allah Ta'ala, tentang masalah fitnah yang ditimbulkan oleh Arsi ini, saya paham betul bahwa persoalan ini ditanggapinya secara prematur. Saya merasa terfitnah selama beberapa bulan ini, tetapi saya pikir bahwa itu umrah wajar-wajar saja, tak masalah. Tetapi jangan sampai oleh karena fitnah ini kalian jadikan bahwa itu salah satu hal yang sangat harus kita heboh-heboh dan tak boleh. Karena apa sebab? Karena memang sesuatu yang kita tidak tahu jelas kebenarannya. Jadi jangan sampai persoalan seperti ini kemudian menjadi fitnah besar bagi kita. Karena ada yang saya takutkan di sini. Ada yang saya takutkan.
Saya takutkan adalah setiap nama yang masuk di sini ini adalah orang-orang yang menurut saya penting dalam kelompok ini. Dan mereka ini yang sedang kita bawa kemana-mana untuk mengerjakan baik pekerjaan itu berat ataupun pekerjaan itu ringan. Sementara nama mereka ini perlu kita jaga, artinya bahwa baik kegiatan itu untuk kelompok kita Batu Putih ini ataupun masjid besar yang sedang kita bangun, yang kita mengharapkan bantuan orang banyak itu membutuhkan kepercayaan yang tinggi untuk kita. Tetapi apabila mereka mengetahui WA grup ini, kemudian mereka akan orang itu siapa tahu di mana dia ketemu, mungkin dia sempat datang, tapi bang minta maaf saya mau titipkan uang ini umpama 100.000 untuk apa? Untuk musola kita, untuk masjid kita. Tapi ternyata dengan SMS seperti ini, siapa tahu orang ini orang berutang juga ini. Jangan-jangan saat titipkan sama dia pakai lagi nih. Contoh umpamanya contoh kecil. Sehingga siapa tahu hal-hal begitu juga menjadi melemahkan kita di antara tubuh kelompok kita ini. Inilah yang saya sangat harapkan, semoga untuk kedepannya kita lebih saling menjaga. Karena agama juga memang mengajarkan kepada kita untuk saling menjaga. Kan begitu dalam hal fitnah-fitnah. Oleh karena itu, untuk di Batu Putih saya juga sampai sekarang itu saya juga memang sedang berpikir bahwa di Batu Putih ini orang yang paling dipercaya itu ada 2 orang. Di antaranya adalah Paman Arsi dengan Paman Saiful. Kita semua ini tak ada dipercaya, bisa dipercaya, kecuali mereka itu. Jadi ada yang jadi jangan sampai fitnah yang sudah ada ini kemudian terus merajalela, terus bertambah dan bertambah. Oleh karena itu saya berharap supaya biarlah kalau umpamanya saya menjadi terfitnah di sini, saya hanya harapkan cukup nama saya saja dimasukin dalam WA group, kemudian dikirimkan sebagai contoh pelajaran bagi orang banyak, tidak masalah. Tetapi jangan pula semua anak-anak itu, saya harap Pak Ketua ya, artinya semua anak-anak itu kemudian kita masukin di grup, karena ada hal-hal lain yang menurut saya ada hal-hal lain yang perlu kita pikirkan. Karena memang yang masuk kelompok Minannas itu pun kita mau jaga. Apalagi yang ada di kelompok ini dan yang anime grup yang sendiri, itulah yang sedang bantu kita di mana-mana. Inilah yang saya harapkan, semoga jangan sampai, karena memang sari utang-utang saya rasa pun tak akan sampai selesai. Anggaplah pipirin bahwa Nabawi grup omami sudah bayar utang semua pun ada yang berutang lagi, maka mungkin tak boleh. Tak akan mungkin itu. Dia masih tetap berjalan karena kita masih bersama. Jadi mohon maaf no Barnun, no keluarga Tobang Hal. Saya harapkan semoga insya Allah kedepannya kita harus makin waspada, makin hati-hati terhadap fitnah-fitnah yang berkembang di antara kita, karena saya yakin bahwa ada satu persoalan besar yang kemudian kita gagal untuk memikirkannya itu, maka fitnah ini terjadi. Hanisubuh, saya tidak mau ceritakan di sini, mungkin saya akan ceritakan ke Pak Yudi kapan waktu, insya Allah kalau memang perlu saya ceritakan. Ada satu hal yang terjadi, yang salahnya fatal. Persoalan ini terjadi ini, sebetulnya persoalan itu mulai berangkatnya waktu kita rencana berangkat ke kampung halaman dengan uang 20 juta itu. Di situ itulah yang akibat sebab masalahnya terjadi. Disitulah sumber masalahnya terjadi. Jadi, piara pribadi dirham boleh. Piara utang-utang macam utang boleh. Hanjemu pi antar santong masjid hemang niam subuh, ternyata kita tidak kasihkan itu masjid, kita bawa balik, itu musibah besar ternyata. Itu aja masalahnya. Hanjemu. Jadi persoalannya itu saja. Jadi oleh karena itu saya harap supaya kita terus tenang. Biarlah kalau saya fitnah tak masalah, karena memang saya siap untuk semuanya. Tetapi jangan sampai semuanya itu kemudian menjadi terfitnah. Karena kita masih ingin berharap untuk adanya kesamaan pendapat, adanya kesamaan prinsip,
adanya kesamaan dalam perjuangan itu kita masih butuh semua. No, keluarga Tubang, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mungkin beda pendapat itu mungkin ada Hani Subuh. Di hati saya itu ingin supaya semuanya itu baik-baik saja. Kalau umpamanya saya juga tidak ingin baik, tak ada masalahnya pun anak itu saya lapor ke polisi tak masalah. Nah, dan begitu juga, tak ada masalah. Dan aduan hukumnya juga ada. Nah, Hani Subuh untuk apa juga? Karena buasi malakama juga kita. Yang kalah, yang menang untuk apa juga? Tak ada untung. Biarlah ini semua keluarga punya urusan, biarlah berjalan begitu. Orang yang salah, orang yang benar itu hanya Allah yang maha adil, bukan manusia yang maha adil. Allah yang maha adil. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kelebihannya ataupun ada kekurangannya, mohon kiranya bisa dimaafkan. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap supaya kelompok kita ini semoga tetap terus berkembang ke depan dengan baik.